muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi sampai penuh. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya, kalau saudara memuliakan Tuhan dengan harta saudara, dengan hasil pertama dari segala penghasilan, engkau akan diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kalau percaya katakan amin. Saudara harus mempersembahkan buah sulung. Buah sulung itu adalah penghasilannya saudara dapatkan di bulan Januari. Ini bulan Februari. Persembahkan. Halo semuanya, para haters dan para lovers. Kembali berjumpa dengan saya Rally di channel yang pastinya kita akan membahas materi-materi pinggir jurang yang jarang dan takut untuk dibicarakan, cenderung untuk dihindari. Kita juga akan membahas ajaran-ajaran para pendeta yang sembarangan menafsirkan ayat-ayat Alkitab yang akhirnya membodohi, menipu, dan membohongi jemaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pendeta terkaya di Konoha dan Wakanda. Informasi ini saya dapatkan dari komentar-komentar yang muncul di dalam channel YouTube ini. Walaupun sebenarnya saya sudah mendengar berita ini beberapa tahun yang lalu. Dan saya pernah bertemu dengan pendeta terkaya ini. Saya menghadiri sebuah acara ulang tahun di hotel berbintang 5 di Jakarta. Dan di lokasi yang sama saya bertemu dengan sosok pendeta terkaya ini. Konon katanya pendeta ini mempunyai rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kalau sudah berbicara rumah Pondok Indah, pasti harganya sudah puluhan atau miliaran rupiah. Mobilnya Rolls Royce. Wow, keren banget deh pendeta ini. Dan ada juga pendeta-pendeta yang ternyata punya Lamborghini. Padahal jemaatnya mungkin ada yang naik turun angkot, naik turun busway, naik angkutan ojek online. Bukan itu saja, ternyata punya pengawal pribadi, punya bodyguard. Pokoknya super keren deh pendeta ini. Punya rumah di kawasan elit Sentul di Bogor, dan punya gedung pertemuan yang dibangun di atas lahan sekitar 6 atau 7 hektar. Dan gedung pertemuan itu bisa menampung, atau kapasitasnya itu sekitar 11.000-12.000 orang. Itu baru main hall-nya, belum aula-aula lainnya yang bisa menampung 2.000-3.000 orang. Seorang pendeta kaya punya harta berlimpah, apakah salah? Seorang pendeta punya deposito, punya simpanan yang banyak di bank, apakah itu dosa? Tentu tidak. Bagus kalau seorang pendeta itu diberkati dalam hal materi, apalagi kalau dia bisa menyalurkan berkat-berkat yang dimiliki kepada jemaatnya yang mungkin berkekurangan, masih miskin, kepada keluarga yang perlu ditolong, kepada masyarakat yang butuh untuk dibantu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kekayaan yang dimiliki oleh seorang pendeta itu berdasarkan hasil kerja kerasnya, usahanya sendiri, punya perusahaan, atau karena korupsi. Mana mungkin pendeta bisa korupsi? Ingat, korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan dalam sebuah negara. Misalnya, skandal mega korupsi Pertamina yang lagi diusut oleh Kejaksaan Agung. Dan kalau ini dibawa ke pengadilan dan terbukti bahwa oknum-oknum para penjahat ini benar-benar mengkorupsi uang negara dengan kerugian yang mencapai hampir 1.000 triliun, mereka ini pantas untuk dihukum mati. Dan pihak Kejaksaan Agung itu membuka peluang untuk menerapkan hukuman mati terhadap kasus ini. Nah, kalau oknum-oknum pejabat, pengusaha dalam sebuah negara melakukan korupsi dan kemungkinan besar mereka itu bisa dijerat dengan pidana hukuman mati, kira-kira
Kalau kejahatan korupsi itu terjadi di dalam gereja, hukuman apa yang pantas untuk para pendeta-pendeta yang korupsi ini? Pendeta mana mungkin korupsi? Ya mereka masih manusia. Dan korupsi atau kejahatan keuangan di dalam gereja itu, objek korupsinya itu biasanya persepuluhan atau persembahan buah sulung. Korupsinya di mana? Kemarin saya bertemu dengan beberapa orang dan dalam pembicaraan itu kita sempat membahas tentang buah sulung. Dan teman saya itu berkata bahwa dia memiliki seorang teman yang bergereja di, saya sebut saja deh, Gereja Bisnis Indonesia. Yang saya singkat GBI, Gereja Bisnis Indonesia ya. Dan ternyata persembahan buah sulung ini masih dilakukan. Persembahan buah sulung itu biasanya dilakukan di awal Februari, di mana seluruh gaji yang diterima di bulan Januari itu semuanya loh, catat. Semuanya, seluruhnya. Jadi kalau gajinya itu misalnya 10 juta di bulan Januari, maka 10 juta itu harus diberikan sebagai persembahan buah sulung untuk gereja. Dan juga dalam pembicaraan itu dia berkata bahwa kalau misalnya seorang jemaat itu awalnya bekerja di tempat A dan dia ingin bekerja di tempat B, dan pada saat dia kerja di tempat B dan dia mendapatkan gaji pertamanya, maka seluruhnya, semua gaji pertamanya itu harus diberikan kepada gereja. Inilah kejahatan luar biasa di dalam gereja. Kejahatan korupsi dalam sebuah negara itu disebut sebagai extraordinary crime. Nah, kalau kejahatan itu terjadi di dalam lingkungan gereja, di mana para pelakunya itu adalah sosok-sosok katanya hamba-hamba Allah, kira-kira kejahatan itu bisa disebut apa ya? Ya, super extraordinary crime. Kenapa buah sulung itu bisa menjadi sebuah objek untuk dikorupsi? Karena Alkitab sudah berkata bahwa persembahan buah sulung itu enggak semuanya itu diberikan kepada gereja. Tetapi ayat-ayat di dalam Alkitab itu diplesetin oleh para pendeta-pendeta perampok, bengis, dan sadis. Menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membuat atau untuk menipu, membohongi jemaat. Ya, jemaat-jemaat yang bodoh kan, yang nggak mau belajar Alkitab, yang nggak cerdas, ikut-ikut saja. Mereka beranggapan bahwa nggak mungkin pendeta itu, apalagi sudah berdiri di mimbar gereja itu, menyampaikan sesuatu yang salah. Apalagi kalau sudah berkata, saya mendapatkan pesan dari Tuhan, maka berilah persembahan buah sulung, berikanlah semua hasil pertamamu, berikanlah semua gajimu itu untuk gereja. Ini adalah penyesatan. Ini adalah kejahatan dalam gereja. Dan kira-kira hukuman yang pantas untuk para pendeta-pendeta bengis seperti ini apa ya? Apakah hukuman mati? Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan pendapat dan opini, silakan sampaikan di bagian komentar. Kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Tuhan memberkati.